Kita tundukkan kepala. Allah Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya Allah yang kami sembah, Bapa yang memelihara hidup kami, Bapa yang berkuasa atas hidup kami, atas masa depan kami. Sungguh kami bersyukur, sungguh semua akan kasih karunia-Mu, karena kebaikan-Mu Bapa. Dan saat ini kami datang padamu, kami bawa kerinduan hati kami untuk bawa kurban syukur kami Bapa, untuk memuji-Mu, untuk menyembah-Mu, untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, Kau layakkan kami untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu. Ajari kami menyembah di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa, pujian kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Biar Roh-Mu yang berkuasa penuh atas hati kami, atas hidup kami, atas tempat ini. Terima kasih Bapa, turunkan perkenanan-Mu atas kami hamba-hamba-Mu yang hadir di tempat ini. Haleluya. Amin. Bawa kami masuk hadirat-Mu, bersatu dengan Tuhan. Berarti dengan ulapan yang baru, bangkitkan jiwa
meninggikan nama-Mu setiap saat, setiap waktu dalam hidup kami. Sepanjang hidup kami, bahkan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami tak dapat menjauhi Roh-Mu Tuhan. Kemanapun kami pergi, Roh-Mu selalu mengikuti kami, selalu menarik kami. Kemanakah ku dapat pergi, menjauhi Roh yang suci, tak sabar, dan Kau dekat, bahkan seluruh
kita pikirkan kami tak dapat menyelamatkan. menuntun setiap langkah kami. Mengalir kuasa dari kemana
karena kasih karunia-Mu Bapa. Kami mau percaya kepada-Mu, lebih percaya lagi kepada-Mu Tuhan. Berjemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri.
Karena Engkaulah satu-satunya Allah bagi kami. Ini hidup kami serahkan padamu. Bahkan tubuh jiwa roh kami milik kepunyaanmu. Jadilah seperti kehendak-Mu. Karena kami tahu Tuhan, saat kami percaya, saat kami yakin kepadamu, ada kekuatan yang baru yang Kau berikan. Bahkan kami mampu menghadapi gelombang kehidupan ini karena kami percaya tangan-Mu tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri, tapi tangan-Mu selalu menuntun kami kepada jalan-jalan-Mu. Terima kasih Bapa. Berbicara Engkau bagi kami. Kami mau mendengar suara-Mu. Bahkan kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Jangan Kau biarkan sedikit pun hamba-Mu mencuri kemuliaan-Mu, tapi hamba menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Saudara yang terkasih, kita sudah melewati Paskah seminggu ya saudara. Ada sesuatu yang baru tidak di dalam hidup kita. Kita bukan cuma memperingati Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus, tapi kita menikmati, memperingati kebangkitannya. Saat Tuhan bangkit dari kematiannya, Dia sudah mengalahkan maut. Saudara dan saya menikmati hari ini karya Tuhan. Saudara dan saya hari ini bisa ada di tempat ini, itu karena kasih dan anugerah-Nya. Untuk itu lagu tadi dikatakan hatiku percaya. Ya sorry saudara, saya agak bagus. Hatiku percaya. Artinya kita ini bukan percaya cuma di bibir saudara. Kita percaya bahwa hidup kita sudah dijamin oleh Tuhan. Apapun keadaan saudara hari ini, mungkin keadaan saudara kurang baik, keluarga, anak-anak, hubungan suami istri kurang harmonis. Tapi percayalah, jika saudara mau memberikan hidup saudara, menyerahkan masalah saudara, ada sebuah jaminan Tuhan pasti tolong. Buka hatimu saudara. Jangan saudara cuma mengatakan, kok begini hidupku, kok begini rumah tanggaku. Saudara, segala sesuatu itu terjadi karena hati pikiran kita sendiri loh. Terkadang kita tidak bisa terima diri kita. Kok aku dari dulu sampai sekarang begini ya? Kok tidak ada perubahan? Dan mungkin saudara selalu mengenang masa lalu, sehingga saudara tidak bisa move on. Saudara stagnan. Hari ini Tuhan ingatkan loh saudara, jangan kita menoleh ke belakang. Jangan kita bangga dengan hidup kita di belakang yang lalu saudara. Kita bicara hari ini saudara, bicara hari esok. Yang kemarin, yang dulu itu sebuah kenangan, baik indah, baik tidak. Hari ini kita mau belajar melakukan apa yang Tuhan mau. Kita ini menanti-nantikan sesuatu yang dahsyat dari Tuhan saudara. Kita sekarang ini sedang belajar menantikan kehendak Tuhan yang diberikan bagi saudara dan saya. Kalau saudara harus cuma mengingat masa lalu, kebanggaan saudara masa lalu, saudara tidak akan
bisa menuju ke hari depan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan itu baik. Tuhan mengerti kok apa yang saudara dan saya perlukan. Bahkan yang kita butuhkan, Tuhan tahu. Kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita ini ciptaannya yang sempurna. Kalau saudara mau melakukan sesuatu seperti yang Tuhan mau, percayalah, hidup saudara dan saya ada di dalam perancangannya. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Jika saudara percaya, sebuah lagu diciptakan bukan cuma diciptakan. Orang itu pasti mengalami apa yang namanya perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mari saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Bagaimana Tuhan rindu saudara dan saya mengalami sesuatu yang dahsyat bersama Dia. Hari-hari ini adalah hari-hari yang luar biasa jika saudara dan saya percaya. Dunia mengatakan, beberapa hari yang lalu dia ngomong sama saya begini juga, Bu, saya sudah tidak bisa dan tidak punya pengharapan. Saya putus asa, Bu. Pekerjaan saya sudah diambang kehancuran. Hidup saya tidak ada pengharapan. Saya ngomong, Pak, Bapak ini punya Tuhan kan? Saya pun percaya sama Tuhan. Tapi kenyataannya hidup saya seperti ini. Itu sama saja Bapak tidak percaya. Bapak tidak memiliki iman. Dunia mengatakan, Bu, semua memprediksi 2023 ini hancur, Bu, bagi orang yang tidak punya iman. Saya hutang 3M, Bu. Saya sudah berapa hampir setahun tidak bayar, Bu. Saya tidak bisa bayar bunga. 3M, Bu, pekerjaan saya tidak karu-karuan. Saya cuma ngomong gini, Pak, percaya kalau Tuhan sanggup tolong Bapak. Dia bilang, saya tidak tahu, Bu. Saya jual rumah sampai hari ini belum laku. Kalau laku, Bu, saya bayar hutang. Dan sisanya saya bisa beli rumah buat modal. Wow. Saya cuma ngomong, Pak, percaya enggak? Kalau hari ini Tuhan ngomong rumahnya laku, ibu ini yang bener aja. Iya saudara. Mungkin karena dia tahu saya hamba Tuhan kecil, saudara. Imut, saudara. Saya ngomong, mau nggak doa? Ya kalau terpaksa ya berdoa, Bu. Cek loh saudara. Saya membangun iman itu tidak mudah, saudara. Saya ngomong, ayo kita berdoa. Ibu yakin? Pak, yang tanya mesti saya ya, Pak. Bapak yakin? Oh iya, iya. Keliru, Bu, ya. Repot orang kalau sudah limun, saudara. Saya ajak berdoa. Saya berdoa. Doanya kayak minum obat, saudara. Mari gitu, saudara. Saya doa sekali. Terus doa lagi. Nggak terima, saudara, besok doa lagi. Saya percaya dalam nama Yesus. Orang yang datang itu kasusnya sama dengan saya. 7 tahun yang lalu saya mengalami hal yang sama. Dikejar utang, saudara. Dan saya berdoa. Saya dapat kabar, saudara. Ibu, rumah saya laku. Kata pertama, dia ngomong, Bu, rumah saya laku. Tapi cepat, Bu, saya disuruh minggat dulu. Kok cepat? Iya, Bu, katanya orang yang mau pakai rumah itu. Bu, kalau cepat-cepat saya rumahnya ditinggal aja, Bu, ya. Barang-barang dulu, kok enak. Saya ngomong, doa lagi.
Tidak bisa Bu, orang yang Pak, kalau Tuhan bisa memberi mujizat, hari ini pun tetap bisa memberi mujizat. Saya doa, ternyata orang yang ngomong, ya sudah, saya beri bulan berapa nih, lebih dari yang dipikirkan saudara. Tuhan itu ajaib. Saya bersorak-sorai, saya ngomong, Tuhan Yesus keren. Tidak ada Tuhan yang seperti Yesus. Kalau dia berkarya saudara, tidak ada satupun yang mengetahui. Jika Tuhan sudah mengangkat saudara, tidak ada satupun yang merendahkan. Saat Tuhan membuka pintu, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Terjadi mujizat saudara. Kalau orang lain ditolong Tuhan, saudara dan saya pasti ditolong Tuhan. Amin. 7 tahun yang lalu saya ditolong Tuhan. Sampai hari ini mujizat demi mujizat tetap terjadi. Saya cuma menginginkan saudara dan saya memiliki sebuah iman. Sesuatu pasti terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita ingin mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dengarkan baik-baik firman Tuhan. Lakukan bagian saudara, Tuhan melakukan bagiannya. Orang gak ngerti saudara. Secara manusia saya juga ngomong, waduh, bisa enggak? Tapi saya mengatakan, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin di dalam Tuhan. Mari saudara, hari ini kita mari belajar bagaimana Tuhan menginginkan saudara dan saya mengalami sebuah terobosan dalam hidup ini. Kita baca dalam Yesaya 40:31. Yesaya 40:31. Yuk kita baca, sudah dapat? Demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, burung raja wali adalah burung yang luar biasa. Dia sedang menghadapi badai. Semakin ada badai, dia semakin terbang tinggi. Miliki jiwa dan hati seperti burung raja wali. Jangan takut menghadapi hidup ini saudara. Burung raja wali terbang tinggi dalam menghadapi badai. Dia pasang badan. Kalau saudara dan saya nggak pasang badan saudara, lari terbirit-birit. Betul nggak? Ada masalah, menghindar. Ada persoalan, menghindar. Bukan menghadapinya. Kalau saya hadapi, biar cepat selesai. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu siapa sih? Saudara dan saya. Bagaimana firman Tuhan itu bisa terrealisasi dalam hidup saudara? Kalau saudara tidak meresponi firman itu, bagaimana mujizat bisa terjadi jika saudara menghindari masalah itu? Gak bisa saudara. Hidup itu bukan apa kata orang, diri kita sendiri saudara. Saya percaya saudara, tidak gampang menghadapi itu semua. Enak baca ya, enak ya saudara. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Waduh Bu Evi ya lesu, Bu Evi menghadapi masalah. Rasanya detak jantung berdebar-debar. Rasanya tidur gak bisa makan gak bisa tidur. Nah isok sulapan. Jangan baik tidur gitu saudara. Gak bisa.
kemuliaannya dengan bersujud tersyukur di bawah Tuhan. Tuhan gak pernah ngomong begini, ngapain? Bangun. Enggak, Tuhan ngomong, anakku, aku Bapa. Apa yang kau doakan, aku mendengar. Dan apa yang kau minta, aku berikan. Karena Tuhan ngomong apa, saudara? Saat kita mencari, kita mendapatkan. Kita mengetuk pintu, maka dibukakanlah bagi kita. Dia adalah Allah, Dia Tuhan, Dia Bapa bagi saudara dan saya. Kita akan terbang tinggi bagai Raja Wali menghadapi masalah ini. Saudara jangan pernah takut. Bagaimana hidupku besok? Anak-anakku, keluargaku. No, saya katakan tidak. Jika hari ini saudara ada, karena Tuhan cinta saudara. Seorang papa yang cinta kepada anaknya tidak akan pernah membiarkan anaknya sendiri berjalan. Tapi dia sebagai Bapa yang mengasihi kita, dia pasti tolong kita bagaimanapun keadaan kita. Amin saudara. Amin. Bagaimana kita bisa menghadapi segala sesuatunya? Bagaimana kita bisa mengaplikasikan firman Tuhan ini? Ya, orang yang menanti Tuhan mendapat kekuatan baru. Bagaimana caranya mendapatkan kekuatan yang baru? Yang pertama, saudara, saya katakan sabar. Ngerti saudara sabar ya? Sabar itu enak saudara. Ngomongi saudara. Ayo jalan ngomong. Saya kalau mancing saudara, sabar, sabar. Kadang nggak dapat saudara. Rasanya putus asa. Begitu saya sabar, dapatnya 7 ekor gede-gede saudara. Karena sabar. Banyak di antara kita nggak sabar, bener nggak? Sabar itu nggak enak saudara. Apalagi nunggu janji, nggak enak ya saudara ya. Sabar sampai kapan nih aku kayak gini? Beberapa tahun yang lalu, saya punya adik rohani, dia punya anak 1 perempuan. Ngomong begini, anak kecil saudara, waktu itu kelas mungkin SD kelas 1 ini. Papi, mami, aku bosen jadi orang miskin. Anak kecil saudara ngomong gitu. Saya diceritain mau gini, wah, kasihan dia. Sampai dia merasakan menjadi orang miskin. Padahal Tuhan ngomong loh, kita ini orang-orang yang diberkati. Bagaimana anak kecil bisa ngomong begitu? Karena dia rasanya pahit saudara menghadapi hidup ini. Masih SD saudara. Kesabaran itu harus ditanamkan kepada setiap kita, bahkan anak-anak saudara. Makanya keluarga-keluarga di tempat ini, jika kita mengalami sesuatu tidak baik, keadaan keluarga yang pas-pasan, jangan menanamkan atau memperdengarkan suara-suara pengeluhan kita saudara. Ajari mereka tetap mengucap syukur. Sabar itu gak enak, tapi endingnya luar biasa. Percaya saudara? Sabar. Yang pertama Tuhan katakan sabar. Di dalam Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12. Saudara, firman Tuhan hari ini saya terlalu percaya akan menguatkan saudara dan saya. Sabar, Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Orang yang menanti-nantikan Tuhan harus sabar. Kalau saudara dan saya tidak sabar, saudara gak mampu loh menghadapi hidup ini. Kalau saudara gak sabar, saudara akan mengalami hal yang lebih
buruk. Kesabaran memiliki arti yang luar biasa. Kesabaran membawa kita kepada kemenangan. Amin, saudara. Sabarlah dalam menghadapi apapun. Segala keadaan Tuhan sudah katakan, ini firman Tuhan, saudara. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Sabar itu perlu doa juga, saudara, supaya kuat. Aku sabar, aku sabar. Dua-duanya geblak-geblok jantungnya ucul, saudara. Sabar, sabar. Orang jawabannya merotoli kabeh dua-duanya, saudara. Harus apa? Bertekun dalam doa. Loh, saya sudah berdoa bahkan 5 tahun kok gak dijawab. Doamu ya apa? Waktu Tuhan adalah waktu Tuhan, bukan waktu kita. Kalau saudara dan saya minta instan, itu pasti kok, saudara. Seperti membuat mie instan, udah, belum, saudara. Tidak bisa. Harus tetap mengalami sebuah proses supaya saudara tidak menjadi anak gampangan, gampang ngamuk, gampang putus asa, dan gampang apa? Marah sama Tuhan. Sabar dan berdoa supaya kita semua mendapatkan sebuah jawaban, mendapatkan apa yang saudara dan saya rindukan. Anak-anak muda di tempat ini sabar ya. Kalau engkau belum dapat jodoh, berdoa, sungguh-sungguh minta Tuhan. Jangan asal nembak, saudara. Bawa wedok, bawa anak ditembak. Haleluya. Sabar, saudara. Anak-anak muda, saya besok ada KKR anak-anak muda, saudara. Doakan supaya semua berjalan dengan baik dan tenggorokan saya bisa, Tuhan, mampu untuk berteriak besok. Mari, saudara, sabar itu perlu sesuatu pengorbanan yang dahsyat. Siap, saudara, terima kemuliaan Tuhan? Sabar loh. Ngomong betong salah satu. Sabar ya Pak, sabar ya Ma, dengan pasangannya. Ojo pasangan itu boy, saudara. Dengan istrimu atau suamimu. Sabar Pak, sabar Ma. Pokoknya sehari makan 3 kali pakai kerupuk yang penting. Apa? Ya, adik saya kalau nasi sama kerupuk senang, saudara. Ini paling enak kurang meriah. Ya, sabar. Menanti-nantikan Tuhan itu harus benar, harus sabar. Yang kedua, tahan uji, saudara. Nah ini mulai naik level lagi. Tahan uji ibu, ojo tahan uji bohong, sakit, langit-langit. Ya, Yakobus 1:12. Yakobus 1:12 demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara yang terkasih, semakin kesini Tuhan ingin melihat saudara dan saya kita harus uji apa enggak. Selalu berdoa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, petunjuk dapat jawaban. Enak, saudara. Saya juga mau, saudara. Saya menanti-nantikan jawaban itu, saudara, sampai hari ini. Hampir 7 tahun, saudara. Dan puji Tuhan, saudara, saya tetap tahan uji, saudara. Dulu saya berdoa untuk mama saya 25 tahun, saudara. Kok lama ya, enggak terasa, saudara. Soalnya enggak dipikirin. Dan mama saya bertobat.
Saudara, tahan uji saudara. Kalau saya ngomong tentang tahan uji, tidak segampang apa yang saudara dan saya alami, betul nggak? Tahan uji Tuhan, kalau bisa lakukan, betul nggak? Terus niru Tuhan, Bapak, jika Engkau berkehendak, lalukan cawan ini. Wow, keren saudara. Lalukan masalah ini. Sering gitu saudara? Sering ya? Halo, sering? Saya juga pendeta itu bodoh saudara. Ya, kalau minta Tuhan, jangan kau biarkan aku mengalami ini. Tapi lagunya, ujilah aku Tuhan. Hah? Berani saudara? Berani? Berani gak sih saudara ngomong begitu? Ujilah aku Tuhan, aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku. Keren. Uji dikit aja sudah tidak Tuhan-Tuhan kok. Nyanyinya kayak ngono saudara. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Sudahlah saudara, percaya saja. Apapun yang saudara dan saya alami, Tuhan pegang kendali hidup kita. Ujian cobaan yang Tuhan izinkan membawa kita kepada sebuah kemenangan, sebuah janji yang luar biasa. Tuhan tahu kok kekuatan kita, batas-batasnya Tuhan tahu. Maka itu jangan pernah khawatir saudara. Nyanyikan pujian tadi, tandanya saudara dan saya siap menerima mahkota kehidupan kekal. Pujian tadi bukan semakin melemahkan iman kita, tapi pujian tadi menggiring kita kepada sebuah kekuatan yang supranatural. Saya percaya jika saudara memujikan pujian dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan menyelidiki hati kita sampai pada kedalamannya. Tuhan bukan Allah yang jahat sehingga Dia memberikan pencobaan. No. Tuhan Allah yang dahsyat. Dia tahu apa yang saudara dan saya rindukan. Jangan pernah menyalahkan Tuhan jika ujian itu datang menghampiri saudara dan saya. Sebuah ujian, sebuah pencobaan cuma datang menghampiri, bukan tinggal tetap dalam hidup saudara dan saya. Maka itu saudara jangan pernah mengatakan tidak Tuhan, aku tidak mau mengalami pencobaan, aku tidak mau mengalami salib. Saudara, kalau salib sungguhan saudara tidak mampu. Salib Tuhan itu hampir 200 kilo. Mengangkat 10 kilo aja sudah sambatan saudara. Betul nggak saudara? Jangan memperbesar masalah. Kalau mau menghadapi pencobaan, jangan memperkeruh keadaan, tapi percayalah Tuhan ada di setiap langkah kita. Bahkan 10 langkah ke depan Tuhan itu tahu. Jangan ngomong, wah 12 langkah bu saya mengerti. Saktiman. Oke. Kalau kita ingin mendapatkan kekuatan baru, yang pertama adalah sabar, yang kedua tahan uji. Dalam Roma 5 ayat 4 sampai 5. Roma 5. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan
harapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sudah, percayalah, kita anak-anak Tuhan itu mendapat sebuah kekuatan, ada sebuah pengharapan yang Tuhan berikan bagi kita. Ini firman adalah janji Tuhan. Setiap firman akan terjadi dan kita alami. Karena Tuhan adalah Allah itu sendiri, saudara. Amin. Sudah berani mengatakan, pujilah aku Tuhan. Berani saudara? Berani kan? Di sini 5.000 orang ya saudara. Orang yang suara ini. Sedangkan saya yang batuk serik-serik ini, saya berani ngomong. Pujilah aku Tuhan, selidiki hatiku Tuhan. Ya, salah ya? Salah sudah, tidak apa-apa. Oh, saya bukan penyanyi, maklum. Ya, ya. Ayolah, kita move on saudara. Jangan stagnan, senang ini Pak Ridho. Ya bisa, pokoknya urip dulu. Enggak saudara. Seringkali kan gitu ya. Terus pokoknya aja urip, urip. Semua ya urip saudara. Tapi ada sesuatu yang dahsyat yang bisa kita ceritakan, bisa kita sharingkan orang lain. Oke? Yang ketiga, tidak bersungut-sungut. Di sini gak ada yang bersungut-sungut kalau ada masalah. Paling ngamuk saudara. Kita baca dulu firman-Nya. Filipi 2:15. Saudara, firman ini saya dapat tadi malam kok saudara. Waktu saya belum tidur, gak bisa tidur, saya dapat firman ini, saya sampaikan. Filipi 2:15. Yuk kita cepat aja. Filipi 2:15. Demikian firman Tuhan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Kita ini hidup di tengah-tengah masyarakat yang begitu banyak dan bermacam-macam saudara. Biarlah kita hidup ini benar gitu loh saudara. Orang melihat kita, dunia melihat kita, bahwa Yesus ada dalam hidup kita. Dunia ini semakin sesat. Saudara lihat di YouTube, saya tidak ngomong sih saudara, tidak mencela hamba Tuhan, sedang berlomba-lomba untuk menjadi yang best, the best, saudara. Ada yang ngomong tentang perpuluhan, jadi ribut, saudara. Tidak perlu saudara mempeributkan tentang hal-hal yang tidak. Sudah mengalir saja, Pak. Saya juga nggak suka saudara kalau mengatakan tentang perpuluhan. Tapi bukan berarti saya mencegah orang memberikan perpuluhan. Menempatkan perpuluhan sesuai dengan kehendak Tuhan itu yang benar. Kita nggak membahas itu saudara. Saya membahas tentang ini saudara. Kita ini sedang diperhadapkan oleh situasi keadaan yang tidak baik. Maka kita ini harus terang itu ada. Kita ini harus cemerlang. Orang sah bersungut-sungut seperti orang di luar sana, menghadapi masalah, bersungut-sungut, ngamuk, tak saudara. Tuhan rindu kita semua ini mengerti apa dan makna hidup kita. Terang itu harus ada dalam hidup kita. Saat kita ada di tempat gelap, terang itu bercahaya. Saat kita ada di mana saja, terang itu nampak.
istri gegeran kok masalah duit, masalah keadaan. Nggak akan selesai saudara. Bersungut-sungut doa tiap hari. Yang tegas gitu saudara. Hadapi hidup ini dengan ini. Wow. Kalau masalahnya datang, emang buat takut. Ngomong saudara, emang buat takut. Emang takut. Hai masalah. Ya masalah. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Amin. Begini saudara. Di luar yang tak tahu saya. Bersungut-sungut nggak? Ya. Saya tidak pernah bersungut-sungut bu. Terus saya percaya dengan iman. Haleluya. Tapi kok yang ini dia bu ya lo? Halus saudara. Kalau bocor halus saudara. Gak bisa saudara. Hadapi semua seperti Daud menghadapi Goliat. Betul nggak? Daud itu kecil benar. Goliat itu 4 meter lebih saudara. Enggak saya dua saudara. 4 meter lebih, hampir ini saudara. Atap ini saudara. Delok lagi ini saudara. Tapi Daud nggak pernah takut. Dia tidak bersungut-sungut. Tambah dia datangin. Aku mendatangi kau dengan apa saudara? Nama Tuhan. Kalau masalah datangin kita, katamu, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Siap? Tak doakan masalah kau. Enggak saudara. Saya ngomong begini supaya saudara punya hati yang lebih besar. Apapun saudara, orang usah sungut-sungut. Amin. Amin. Yang terakhir, ini yang terakhir saudara, pasti senang. Mengucap syukur. Ayat ini adalah ayat emas saudara. Di mana? 1 Tesalonika 5, 18 sampai 19. Mengucap syukur. Kalau sudah sabar, pasti endingnya mengucap syukur. Betul nggak? Kalau tahan uji, endingnya pasti mengucap syukur. Kalau tidak bersungut-sungut, endingnya pasti mengucap syukur. Kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jangan padamkan roh. Mengucap syukur dalam segala hal, dalam keadaan apapun, dalam keadaan yang tidak baik, dalam susah dan senang, dalam sakit dan sembuh. Amin. Kok janji nikah bu? Isbabano. Soalnya saudara janji nikahnya banyak yang bereset. Ini saudara. Janji nikah dalam susah dan duka. Sehidup semati enggak bu. Dan semua mati kawin lagi bu. Pancet aja. Ya. Janji nikah sudah dikasih tahu gak boleh menikah. Loh bu, musim hujan bu, adem-adem itu loh orang kompor panas. Senang ini loh saudara. Diomongi angel-angel teman tuturan ini. Lah sudah punya masalah, cie, bapak nulis syukur ujung kelopisan. Enggak saudara, saya enggak sejahat itu. Ya, banyak janji nikah yang diplesetkan. Sehidup semati orang enak bu, lek sehidup semati. Lek hidupnya gak apa-apa, lek mati nih. Boleh dong aku menikah lagi, saarku, bukan urusan saya. Dalam susah dan senang. Lek senang gak apa-apa, lek susah mau. Lu kok enak ya? Hidup itu bu, kalau pernikahan enaknya bu, senangnya berdua, kemana-mana berdua. Iya lek di duit. Lek gak ada duit kemana? Nah ya, betul gak? Beli apa? Beliin dong. Aku sama mahal. Dulu kalau pacaran saudara, beliin dong. Sampai didolet-dolet saudara. Dibantal-bantal, dibekali saudara. Baik kesulit duitnya saudara. Kalau pacaran saudara, kalau sudah menikah, sudahlah nggak usah. Keluarin cepet saudara. Itu janji nikah zaman now. Saya nggak mau bahas masalah menikah, next time saya akan bahas. Saya akan bahas tentang keluarga, tentang pernikahan.
datang semua saudara. Tak buat seri sampai 200. Dan kapok itu suami istri. Dan gak mikir, cepet kawin deh, cepet menikah gitu. Zaman sekarang gitu, boleh gak menikah? Ya boleh, urusan kok. Kalau ada anak udah datang, aku sudah senang sama si A, boleh gak aku menikah? Loh menikah urusanmu. Loh mau ngomongin, gak usah, mentang-mentang saya juga gak menikah gitu. Enggak saudara, yuk menikah, ya kawin dong, gak apa-apa. Duit belum, ya apa? Kerjaannya gimana? Gampang sambil kerja nanti, ya? Karena orang saudara dikasih makan waktu saudara. Ingat anak-anak muda, nanti ya saya bikin seminar. Kalau saya teko, soalnya saya keras. Mengucap syukur dalam segala hal, itu yang dikehendaki Tuhan Allah dalam Yesus Kristus. Tuhan mau saudara selalu mengucap syukur dalam segala hal. Lek susah ya mengucap syukur, lek seneng haleluya. Lek susah teman ya jangan Tuhan, jangan teman itu. Tapi tetap mengucap syukur. Dan jangan padamkan roh. Artinya firman itu terus ada, iman itu terus ada, terus menyembah Tuhan, terus datang ibadah. Ojo males-males baca firman. Di sini itu saudara luar biasa. Kalau ngomong firman orang yang nyauti. Lek ngomong ayo besok kita keluar, kita akan jalan-jalan, ikut. Terus ayo. Kalau diajak bahasa roh, orang pasti karena lama-lama. Orang tak kalau merawat nyamuk rebu, nyamuk saudara. Ayo saudara. Kalau engkau ingin mengalami sesuatu yang dahsyat bersama Tuhan, lakukan hal ini saudara. Sabar. Siap? Siap. Ucap saudara-saudara. Tahan uji. Tidak bersungut-sungut dan mengucap syukur. Maka saudara akan mengalami apa yang disebut di dalam firman-Nya tadi, mendapat kekuatan baru. Orang yang menanti-nanti Tuhan mendapat kekuatan baru. Amin. Amin. Siap mendapat kekuatan baru? Yes. Lewati dulu 4 macam ini. Siap? Siapnya cuma 2. Yang lain, tantangannya mesti mulu. Ada yang setengah tiang, separuh yo, separuh enggak. Ayo saudara, janji Tuhan akan terjadi, terrealisasi dalam hidup saudara dan saya jika kita bersungguh-sungguh menyerahkan hidup kepada pemiliknya, yaitu Yesus Kristus. Sehingga pengorbanannya di kayu salib tidak akan pernah sia-sia. Dan jangan pernah menyalibkan Tuhan kedua kali. Sekali sudah cukup. Ya salibku Tuhan, bencet no. Kalau menghadapi pencobaan, Tuhan terima kasih. Pencobaan kau berikan. Salah banter. Ya ini salibmu Tuhan. No. Saudara tidak akan pernah kuat menghadapi salib kalau tanpa Tuhan. Amin saudara. Amin. Yes. Kita mau menanti-nantikan Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya mengucap syukur kalau malam hari ini saudara dan saya akan mendapatkan kekuatan yang baru. Puji Tuhan. Demikian firman yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.